polisi, ada mayat. Dokter, ini kasus apa ya, dokter? Seperti yang sudah kita tahu, kita menemukan seorang mayat perempuan dan hari ini kita akan menentukan siapa pelakunya berdasarkan data gigi dari korban yang telah kita dapatkan beserta bite mark yang terdapat di tangan yang kita curigai sebagai tersangkanya untuk kepentingan hukum dan investigasi. Bite mark itu apa, dokter? Bite mark itu adalah apa itu bite mark? Bite mark adalah perubahan fisik atau luka diakibatkan kontak antara gigi atas dan gigi bawah. Luka ini dapat disebabkan oleh manusia maupun hewan. Dalam kedokteran gigi, bite mark dapat digunakan sebagai alat identifikasi karena setiap manusia memiliki pola gigitan yang berbeda-beda. Tidak hanya pada kulit, bite mark juga dapat ditemukan pada makanan, permen karet, bahkan alat musik. Berdasarkan pelaku, jenis bite mark terbagi lagi menjadi beberapa kategori. Untuk pembagian pertama, ada human bite mark dan juga non-human bite mark. Nah, kita mulai dari non-human bite mark atau gigitan yang bukan berasal dari manusia. Gigitan ini biasanya berasal dari hewan, maka dari itu ia juga dikategorikan sebagai animal bite mark. Animal bite mark adalah gigitan yang berasal dari hewan apapun termasuk kucing, anjing, tikus, hewan peliharaan, ataupun hewan buas. Animal bite mark ini bisa kita tandai dengan gigitan yang berupa tidak beraturan atau bekas gigitan yang tidak beraturan dan juga terdapat luka dalam akibat taring dari hewan. Selanjutnya ada yang namanya human bite mark atau gigitan yang berasal dari manusia. Gigitan ini bisa dikategorikan sebagai gigitan bukan kriminal dan juga gigitan kriminal. Untuk gigitan bukan kriminal atau non-criminal bite mark adalah gigitan yang berasal dari gigitan cinta atau gigitan yang keluar setelah berhubungan seksual. Selanjutnya adalah gigitan kriminal. Nah, untuk gigitan kriminal, ia terbagi lagi menjadi dua kategori, yaitu offensive bite mark dan juga defensive bite mark. Untuk offensive bite mark adalah gigitan yang berasal dari korban kepada pelaku, yaitu bentuk pembelaan diri korban dari serangan yang dilakukan pelaku. Biasanya gigitan ini bisa kita temui berupa memar dan juga goresan. Selanjutnya ada defensive bite mark. Defensive bite mark adalah kebalikan dari offensive bite mark, yang berarti gigitan yang berasal dari pelaku kepada korban. Gigitan ini biasanya merupakan gigitan kekerasan atau gigitan penyiksaan yang bisa kita temukan pada bagian tubuh manapun korban. Gigitan ini bisa berupa bentuk lingkaran dan juga luka pada tubuh korban. Selanjutnya ada yang namanya child abuse bite mark atau gigitan yang berasal dari orang tua atau pengasuh kepada anaknya. Gigitan ini biasanya kita temui pada tubuh anak-anak, dapat berupa goresan dan juga memar pada pipi, lengan maupun bahu. Selanjutnya ada yang namanya homoseksual atau LGBT bite mark, merupakan gigitan yang dihasilkan dari hubungan seksual sesama jenis. Bisa kita temukan pada area genital, bahu, leher, dalam bentuk memar melingkar atau bercak gigitan yang dalam. Biasanya dapat terjadi karena hubungannya ekstrim ataupun kekerasan. Selanjutnya yang terakhir ada self-inflicted bite mark atau gigitan yang berasal dari diri sendiri. Gigitan ini merupakan efek dari psikologis atau juga efek emosional mendalam terhadap diri sendiri. Selanjutnya ada klasifikasi bite mark berdasarkan tipe luka yang ditimbulkan. Yang pertama ada hemorrhage, yaitu titik pendarahan kecil pada kulit. Yang kedua ada abrasion, luka superficial yang tidak merusak kulit. Yang ketiga ada contusion, luka memar akibat pecahnya pembuluh darah. Yang keempat ada laceration, luka sobekan dangkal pada kulit. Yang kelima ada incision, yaitu luka dalam atau sobekan yang tajam. Yang keenam ada avulsion, yaitu kehilangan jaringan kulit akibat gigitan. Yang ketujuh ada artefak, yaitu bagian tubuh tergigit hingga terlepas. Berdasarkan kelas pola gigitan, kelas pertama, gigitan menyebar yang memiliki karakteristik kelas yang tidak terbatas dan memiliki karakteristik individual yang lebih sedikit. Kelas kedua, pola luka dari gigitan satu rahang atau gigitan setengah yang masih memiliki karakteristik kelas. Kelas ketiga, yaitu kombinasi dari kelas pertama dan kelas kedua yang sering digunakan dalam perbandingan forensik. Kelas keempat,
Gigitan menyebabkan avulsi dan juga laserasi jaringan dan sering ditemukan pada kasus kekerasan yang ekstrim. Berdasarkan derajat kerukaan, kelas pertama, gigitan terlihat dengan jarak jelas antara gigi incisif dan gigi kaninus. Kelas yang kedua, mirip dengan kelas yang pertama tetapi menunjukkan tambahan bekas dari gigi premolar. Kelas yang ketiga, luka lebih parah dengan permukaan gigi incisif yang menyatu. Lalu, ada kelas yang keempat, luka menembus jaringan otot dan menyebabkan ketidakteraturan pada bentuk luka. Dan kelas yang kelima, luka mencakup gigitan dari incisif, kaninus, premolar, baik dari rahang atas maupun rahang bawah. Dan yang terakhir, ada kelas yang keenam, luka lebih parah di mana jaringan kulit dan otot terlepas sepenuhnya akibat oklusi gigi. Bite mark dapat ditemukan pada berbagai bagian tubuh seperti wajah, leher, tangan, dada, paha, hingga organ-organ genital. Luka yang ditemukan bisa berbeda-beda tergantung pada tekanan gigitan yang diberikan serta durasi gigitan, juga posisi tubuh korban saat digigit. Selain itu juga ada 3 mekanisme utama dalam pembentukan bite mark yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah tekanan gigi. Tekanan gigi itu adalah cedera akibat tekanan langsung dari tepi sisa gigi anterior atau permukaan okklusal gigi posterior. Yang kedua adalah tekanan lidah, yaitu luka akibat tekanan lidah terhadap jaringan selama proses gigitan. Dan yang terakhir itu ada yang ketiga, yaitu pengikisan gigi, di mana goresan atau luka lecet akibat gesekan gigi terhadap permukaan tubuh korban. Overlay manual atau hand trace method, metode ini menggunakan cetakan gigi tersangka dan membandingkannya dengan gambar bite mark secara manual. Langkah-langkahnya, yang pertama, model gigi tersangka dibuat menggunakan bahan seperti dental stone atau wax. Yang kedua, model gigi ini dicetak di atas plastik transparan. Yang ketiga, overlay transparan kemudian ditempatkan di atas foto bite mark untuk melihat kesesuaian bentuk dan ukuran. Yang terakhir, yang keempat, jika bentuk gigitan pada foto dan overlay memiliki kesamaan signifikan, tersangka dapat dikaitkan dengan bukti bite mark. Analisis metrik dalam analisis bite mark mengacu pada metode pengukuran kuantitatif yang dimana menggunakan perbandingan pola gigitan dan atau luka dari pelaku tersangka. Beberapa aspek penting dari analisis metrik. Yang pertama ada pengukuran jarak interkaninus. Jarak antar cups tertinggi dari gigi kaninus kanan ke gigi kaninus kiri digunakan sebagai parameter utama dalam bite mark analisis. Jarak ini memiliki hubungan erat dengan lebar lengkung rahang. Jika lengkung rahang sempit dan jarak interkaninus pendek dan sebaliknya. 2. Penggunaan software persepsi citra atau computer based method. Foto bite mark dianalisis menggunakan perangkat lunak seperti CorelDRAW untuk mengukur panjang dan lebar bite mark. Nah, teknik ini digunakan untuk mengubah gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi guna untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Teknik part 3, Ontometric Triangle Method. Metode ini dianggap lebih objektif dibandingkan metode lain dengan menggunakan jangka sorong untuk mengukur dimensi gigi. Dengan menggunakan segitiga ontometrik dengan menandai 3 titik, 2 titik pada bagian cembung terluar gigi kaninus, dan 1 titik pada garis tengah gigi incisif bagian atas. Pengukuran ketiga sisi segitiga digunakan untuk membandingkannya dengan bite mark. Teknik lain yang dapat digunakan adalah teknik superimposisi. Teknik ini melibatkan foto bite mark dalam skala 1:1 dan model gigi tersangka untuk dilakukan pencocokan. Adapun langkah-langkahnya, ambil foto bite mark dengan skala UPFO nomor 2 untuk memastikan ukuran asli. Yang kedua, buat model gigi tersangka secara digital ataupun manual. Lalu lakukan pencocokan menggunakan teknik overlay transparan. Terakhir, jika terdapat kecocokan antara bentuk dan ukuran bite mark dengan model gigi tersangka, maka bite mark dapat dikaitkan dengan tersangka. Baik dokter, izin melaporkan benar berdasarkan analisa yang telah kita lakukan bahwa gigitan yang ada di tangan tersangka merupakan gigitan dari korban pembunuhan yang telah kita identifikasi. Izin Pak, kami dari tim forensik telah melakukan beberapa proses identifikasi dan dengan ini kami menetapkan Inam sebagai tersangka atas pembunuhan korban Denai. Mohon tanda tangannya. Baik, berarti kita telah simpulkan kasus ini telah berakhir dengan Inam sebagai tersangkanya. Kasus ini saya katakan selesai.